Halo learners, welcome back to Semantitel Podcast. Sebelumnya, perkenalkan aku Keisha Ayu dari kelas 10 E5. Aku sebagai host nih teman-teman pada kesempatan kali ini. Nah, kita mengangkat tema mengupas alasan psikologis mengapa siswa kini banyak yang melupakan nilai-nilai Pancasila. Nah, kita mau berbincang-bincang sama salah satu guru SMA Negeri 3 Bukit Tinggi nih teman-teman, dengan Ibu Oktavia Dewi Afja. Halo Ibu. Hai Keke. Boleh perkenalan lebih lanjut dulu Bu? Boleh. Oke Bu. Halo Beriangers, perkenalkan saya Oktavia Dewi Afja SOS. Saya biasa dipanggil Bu Awi. Saya guru sosiologi di SMA Negeri 3 Bukit Tinggi. Oke Bu Awi, boleh nih Bu cerita sedikit tentang latar belakang Ibu sebagai guru sosiologi dan ketertarikan Ibu pada isu-isu kebangsaan Bu? Oke, tentu ya Keke. Saya sudah mengajar sosiologi selama lebih kurang 15 tahun. Kemudian dari awal saya memang punya ketertarikan yang besar ya pada isu-isu sosial dan kebangsaan. Menjadi guru sosiologi menjadi ruang bagi saya untuk bisa membimbing siswa untuk lebih mengenal mengenai isu-isu sosial dan kebangsaan. Kemudian juga agar siswa lebih bisa memahami kehidupan dalam bermasyarakat. Ketertarikan saya juga berawal dari keprihatinan saya di mana terjadi pergeseran nilai di dalam diri siswa itu sendiri yang berkaitan dengan paparan arus globalisasi saat ini. Saya percaya pendidikan bukan hanya soal pengetahuan tapi juga pembentukan karakter dan menciptakan rasa cinta tanah air. Oke Bu, Ibu kan banyak nih Bu ketemu siswa-siswa di sekolah Bu. Apa sih Bu yang Ibu amati tentang sikap siswa terhadap nilai-nilai Pancasila Bu? Kalau sekarang ini yang saya amati ya Pancasila hanya dianggap sebagai simbol. Kemudian ya siswa hanya tahu sila-silanya saja, tapi mungkin tidak banyak yang tahu mengenai nilai-nilai luhur yang harus diimplementasikan sebenarnya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Saya tidak bisa juga menyalahkan seluruh siswa karena paparan tren globalisasi, perubahan sosial itu sangat dekat sekali dengan generasi sekarang. Bahkan pengaruh teman sebaya, kemudian lingkungan, media sosial itu membuat remaja-remaja kita semakin menjauhi nilai-nilai luhur Pancasila. Berarti banyak ya Bu faktor-faktor yang mempengaruhinya. Banyak sekali faktor-faktor. Ya Bu. Nih Bu, jika dilihat dari sisi psikologis dan sosiologisnya nih Bu, apa sih Bu penyebab utama siswa itu menjadi jauh dari nilai-nilai Pancasila Bu? Kalau dari segi psikologisnya ya mungkin saja karena siswa itu kan fasenya fase remaja. Iya, Bu. Mereka masih mencari jati diri mereka. Nah, sementara paparan lingkungan, media sosial gitu kan, kemudian mereka kurang komunikasi dan keteladanan di dalam hidup mereka. Sementara dalam faktor sosiologisnya terjadinya pergeseran nilai karena adanya perubahan sosial, kemudian arus globalisasi, paparan media sosial yang tidak bisa dihambat gitu. Nah, itu sudah menjadi makanan remaja sehari-hari, sehingga kadang-kadang keteladanan dan komunikasi yang efektif mengenai nilai-nilai luhur Pancasila itu tidak sampai kepada mereka. Sosial media pengaruh banget ya Bu? Sangat berpengaruh. Dan teman sebaya atau peer. Iya Bu. Berarti Bu, faktor lingkungan dan media sosial tadi Bu, itu tuh apakah dominan Bu dalam membentuk karakter siswa dibanding dengan pendidikan formal Bu? Iya, sangat dominan. Media sosial itu bisa diakses oleh siswa di mana saja, bahkan 24 jam ya, bahkan 24 jam. Seringkali nilai yang mereka serap dari media sosial itu tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Melenceng ya Bu? Karena kan informasi yang mereka terima itu sifatnya global. Nah, mungkin belum lagi nanti mereka lebih percaya kepada mereka lebih dekat dan percaya dengan teman sebaya daripada nasihat guru. Tapi ini menjadi tantangan bagi sekolah, bagaimana juga ya, Bu? tantangan bagi sekolah dan guru bagaimana bisa membimbing siswa untuk mengetahui dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur itu. Oke Bu. Selain itu, kalau dari pola asuh orang tua pengaruh nggak Bu?
Sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh. Komunikasi dan keteladanan intinya Keke. Jadi kalau kita lihat sekarang seringkali orang tua itu mempunyai waktu komunikasi yang sangat kurang dengan anaknya. Ya, Bu. Karena Sibuk ya, Bu. Kemudian seringkali media sosial jadi pendamping ya, jadi pendamping dan jadi sumber utama bagi anak untuk menyerap informasi dan nilai-nilai yang ada di media sosial itu sendiri. Nah, seharusnya gitu kan nilai-nilai luhur ya seperti tanggung jawab, toleransi, kemudian saling menghargai yang terkandung dalam nilai-nilai luhur Pancasila itu menjadi teladan dan bersumber dan berawal dari rumah dulu. Oke. Berarti banyak dari sosmed nih ya, Bu. Iya. Strategi apa sih, Bu, yang dari psikologisnya yang bisa digunakan guru dan sekolah agar nilai-nilai Pancasila itu lebih membumi, Bu, di hati siswa? Tentunya sekolah harus memakai pendekatan atau metode pendekatan seperti kognitif, afektif, dan psikomotor. Siswa harus mengetahui nilai-nilai luhur apa saja yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri, kemudian menyentuh hati mereka agar mereka juga menjadi menginternalisasikan nilai-nilai itu dalam diri mereka, kemudian mereka mengimplementasikannya, ya, mengengkulturasikannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari, seperti nilai-nilai toleransi, saling menghargai, tanggung jawab. Nah, untuk pembelajaran mungkin guru bisa mengkreativitaskan pembelajaran di mana misalnya pembelajaran berbasis proyek, kemudian pembelajaran yang bisa meningkatkan nilai-nilai luhur Pancasila, tanggung jawab, meningkatkan tanggung jawab siswa, kemudian meningkatkan kolaborasi. Nah, itu sebenarnya merupakan nilai-nilai luhur Pancasila yang bisa diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Jadi guru harus mendekatkan diri dulu ya, Bu, sama begitu siswa. juga di pembelajaran ekstrakurikuler. Nah, itu sebenarnya ruang bagi siswa untuk lebih mengetahui nilai-nilai luhur Pancasila itu, seperti bekerja sama, saling menghargai, tolong menolong, tanggung jawab. Nah, itu merupakan ruang hidup bagi siswa untuk memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila itu sendiri. Ibu tadi ada singgung tentang ekstrakurikuler nih ya, Bu. Ya, Bagaimana sih, Bu, peran kegiatan ekstrakurikuler atau proyek sosial dalam membentuk kembali kesadaran kebangsaan siswa nih, Bu? Oke. Kegiatan ekstrakurikuler dan proyek itu sebenarnya ruang hidup ya, untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila. Nah, di dalam kegiatan ekstrakurikuler itu implementasi mengenai nilai-nilai Pancasila itu bisa dialami langsung oleh siswa. Nah, seperti misalnya dalam ekskul pramuka atau bakti sosial. Nah, di sana mengasah aksi kepedulian, tolong menolong, empati siswa ya terhadap lingkungannya, dan itu merupakan implementasi nilai luhur Pancasila yang paling bisa yang diterapkan oleh siswa. Nah, biasanya siswa itu kalau mengalami itu akan lebih cepat memaknainya daripada hanya mendengarkan ceramah atau hanya membaca. Jadi harus dialami dulu nih ya, Bu. Oke, Bu. Ini, Bu, terakhir apa sih, Bu, pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada siswa SMA Negeri 3 Bukit Tinggi, Bu? Untuk anak-anakku di SMA Negeri 3 Bukit Tinggi yang Ibu banggakan, dan juga siswa-siswa lain yang menonton podcast ini. Ingatlah bahwa Pancasila itu merupakan jati diri bangsa yang dimana Pancasila itu bukan hanya sekedar hafalan saja. Nah, di tengah dunia yang terus berkembang seperti saat ini, kalian harus punya akar yang kuat, ya, tidak mudah goyah, dan menjadikan diri Anda itu bercerdas, kemudian jujur dan berkarakter. Kemudian Pancasila itu bukan hanya sekedar nilai historis saja Ananda, tapi juga merupakan panduan Ananda untuk bisa hidup bermasyarakat menuju masa depan yang lebih baik, dan tentu saja untuk agar menciptakan rasa cinta tanah air Ananda. Oke, Bu, makasih ya, Bu, ilmunya. Ini sangat bermanfaat banget nih, Bu. Nah, Berlianers, seru kan cerita-cerita tentang mengupas alasan psikologis mengapa siswa kini banyak yang melupakan nilai-nilai Pancasila. Kita jadi tahu bagaimana karakter kita sehari-hari. Nah, sekian dulu ya, Berlianers. Kembali lagi di podcast selanjutnya, tentunya dengan tema yang lebih menarik. Hanya di Smart Digital TV. Stay smart, stay inspired. Bye-bye!